peserta. Kamera diletakkan di samping peserta dengan jarak 1 meter sampai dengan 1,2 meter. Dan kamera dihadapkan ke layar monitor komputer peserta seperti ilustrasi berikut. Nah, jadi antara meja kerja dengan kamera pengawas ini nanti jaraknya sekitar 1 meter sampai dengan 1,2 meter untuk kita dapat memantau aktivitas peserta saat melaksanakan ujian. Segala bentuk gangguan atau kendala jaringan ataupun pasokan daya yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian tidak menjadi tanggung jawab panitia pelaksana. Baik, tambahan lagi, bagi peserta yang mengikuti ujian tetapi tidak bergabung di meeting Zoom kami, itu kami anggap tidak mengikuti ujian. Nah, baik, sekian atas penjelasan peraturan dan teknis pengawasan dari kami. Untuk seluruh peserta, selamat berkompetisi. Semoga membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini sekedar mengulang lagi untuk login, untuk simulasi login pada babak perebutan juara. Itu sama seperti kemarin, memasukkan email atau username, jangan lupa ditambahi @gmail.com, lalu passwordnya diusahakan benar agar dapat login. Klik login, lalu selanjutnya nanti klik pada bagian babak perebutan juara, terus intinya sama seperti kemarin, diklik sampai mulai ujian. Lalu dikerjakan seperti soal-soalnya. Nah, seperti itu kan untuk jawaban singkat itu cukup, saya tekankan cukup ditulis jawaban akhir saja. Lalu jangan lupa juga klik simpan. Nah, ini untuk uraian. Jadi nanti uraian ini di bawah butir soal itu akan ada link. Jadi linknya ini untuk menguploadkan jawaban uraian. Diklik, nanti munculnya akan seperti ini. Peserta menuliskan nama lengkap dan username-nya. Jenjangnya misal untuk kelas 1, klik kelas 1, SD kelas 1, lalu upload jawaban uraiannya. Itu dapat berupa JPG atau PDF. Contohnya seperti itu, peserta dapat memilih di perangkat masing-masing, lalu klik upload. Dan jangan lupa klik submit. Nah, itu contoh untuk upload jawaban uraian. Nah, baik, jadi
Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada penjelasan ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada panitia yang menjelaskan mengenai peraturan dan pelaksanaan babak perebutan juara. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya jelaskan lagi, untuk peraturan sesi tanya jawab ini bisa melalui raise hand atau menuliskan pertanyaan di room chat. Untuk yang di YouTube, silakan menuliskan pertanyaan di live chat dengan menyertakan nama dan instansinya. Dipersilakan kepada adik-adik semua jika ada yang ingin ditanyakan seputar agenda dan peraturan sekaligus pelaksanaan babak perebutan juara. Nah, ini sudah banyak yang raise hand. Untuk yang pertama dari Orlando Rafa. Dari operator bisa, oh sudah bisa nyambung. Monggo dari Orlando Rafa bisa menyebutkan nama dan dari rayon mana dan jawab pertanyaannya. Iya, dari rayon Blitar. Tante juga mendengarkan. Tapi tak usah. Terima kasih. Silakan kepada Orlando Rafa pertanyaannya. Nggak ada. Oke, karena dari Orlando Rafa tidak ada pertanyaan, bisa dilanjut ke Jeho Nathan Aren Jusanto. Bisa bergabung bersama kami, Jeho. Siang, Bu. Halo, siang. Bu, saya mau nanya. Ya, Bu, siang, monggo. Saya mau tanya yang tentang penguploadan yang soal uraian itu ya, Bu, ya. Nantinya kan itu pengerjaannya kan di website dulu yang 15 soal. Setelah itu kan yang uraian di-upload seperti di GC kan ya, sepertinya ya, Bu, ya.
Ya. Nah, itu kan harus difoto Ya, dulu, Bu. Bu. Itu kan harus difoto dulu jawabannya yang ditulis di kertas A4 itu kan harus difoto, setelah Nggih. itu diupload di GC. Nah, Nggih. itu kan berarti saya mau nanya, itu kan biasanya anak saya juga agak kesulitan. Jadi misalnya pada saat selesai dia mengerjakan soal uraian, saya bantu foto, setelah itu saya yang kirim via GC, apa boleh ya, Bu ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa langsung dari panitia untuk menjawab. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah boleh dibantu untuk penguploadan jawaban uraian. Nah, untuk membantu menguploadkan atau dan memfotokan itu boleh, tapi dengan catatan tidak boleh membantu pada saat pengerjaan. Dan pastikan nanti juga terpantau dari kamera pengawas pada saat Ibu membantu. Nah, itu juga akan kami awasi apakah nanti membantu pada saat penguploadan saja atau dengan pengerjaan seperti itu. Iya sih, soalnya kan anak saya nanti kan ngerjakannya lewat laptop ya Bu ya, masuk websitenya itu kan lewat laptop. Habis itu kan dia ngerjain di kertas A4, terus kan saya bantu foto lewat handphone. Nah dari handphone itu kan saya transfer ke laptop ya Bu ya datanya. Nah itu yang anak saya mungkin agak kesulitan untuk upload, jadi mungkin nanti dibantu nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi biar setelah selesai kerja dia permisi dulu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Oh ya. Asalkan Oke. tidak membantu menjawab. Oh iya, ya ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan panitia yang sudah menjelaskan. Kita berlanjut ke yang session selanjutnya dari SMA Tel BDG, Reti Fatmawati. Monggo bisa bergabung. Dari operator bisa membantu dan dari Reti Fatmawati bisa unmute. Baik, terima kasih untuk panitia PHI ini di Juknis Babak Final ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Reti Fatmawati, pembimbing dari salah satu siswa saya terkait Juknis pelaksanaan babak final ini. Mohon diperjelas untuk panitia apabila misalkan dari para peserta ini ada jawaban yang tidak terekam, apakah langsung tidak berkesempatan meraih juara atau di follow up seperti yang sebelumnya, seperti itu Kak. Nah terus kalau pada saat nanti pengerjaan siswa kami, nah untuk ketika betul tadi untuk dipoto, apakah bisa dibantu oleh orang tuanya, terus apakah ada alat khusus atau peralatan khusus yang harus disediakan selain kertas, apakah menggunakan pensil atau menggunakan pulpen seperti itu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Ibu Reti Fatmawati. Dari panitia, monggo bisa langsung menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Oke, baik, saya akan menjawab. Untuk yang jawaban tidak terekam itu pada babak perebutan final ini tetap dianggap tidak mengerjakan. Jadi tidak ada pengulangan ujian lagi. Jadi ujian dilaksanakan satu kali saja. Terekam dan tidak terekam itu
kan di awal juga sudah dijelaskan bahwa penggunaan browsernya itu bisa menggunakan Google Chrome untuk meminimalisir terjadinya tidak terekamnya itu. Jadi untuk para peserta bisa menggunakan Google Chrome agar jawaban dapat terekam di kami. Jika nanti tidak terekam, tidak ada pengulangan ujian lagi, seperti itu. Lalu selanjutnya tadi mohon maaf, bisa diulangi lagi pada yang di pertanyaan kedua. Ada peralatan khusus yang harus peserta kami sediakan di meja kerjanya, misalkan peralatan apa yang harus disediakan selain kertas A4. Oke. Selain kertas A4, peserta bisa menyiapkan alat tulis, bisa pakai ballpoint agar nanti di fotonya terlihat jelas. Atau jika pensil tapi harus terlihat jelas intinya di foto itu nanti. Oke, baik. Tapi untuk Juklak ini yang tadi ditayangkan oleh kakak panitia, akan disebarkan Kak untuk di grup WA-nya nanti? Iya, nanti akan kami sebar setelah technical meeting ini berakhir. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih disampaikan kepada penanya dan panitia yang sudah menjelaskan pertanyaan tersebut. Nah, kita beralih ke room chat. Nah, mungkin sebentar kami himpun dulu karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi akan kami himpun pertanyaan-pertanyaan yang sama dijawab satu kali supaya tidak ada pengulangan-pengulangan. Monggo dari seluruh peserta untuk mendengarkan dengan seksama agar pertanyaan tidak terulang kembali. Baik, dari panitia akan menjawab pertanyaan yang di room chat terlebih dahulu. Monggo dari panitia bisa bergabung. Oke, untuk pertanyaan pertama itu menanyakan tentang untuk mengirimkan jawaban uraian harus difoto atau bagaimana? Berarti harus menyediakan handphone. Ya, untuk uraian itu harus difoto dan dikirimkan melalui link yang ada pada butir di bawah, ada bawah butir soal uraian. Nah, harus berarti menyediakan handphone. Ya, jadi untuk memfotokannya bisa menggunakan handphone. Pertanyaan kedua yaitu jika memakai Zoom pada perangkat laptop lalu mengerjakan juga di laptop yang sama, apa bisa? Nah, itu
bisa disediakan dahulu perangkat lain untuk entah itu untuk pengawasan ataupun untuk pengerjaan. Jadi peserta menyediakan lebih dari satu perangkat. Perangkat yang pertama untuk pengerjaan dan perangkat yang kedua untuk pengawasan. Kan itu juga pengawasannya dari jauh ya. Jadi tidak boleh hanya terlihat bagian atas atau wajah saja. Jadi harus seluruh badan seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Selanjutnya, nah untuk proses penguploadan hasil jawaban uraian kan kemungkinan akan membuka aplikasi lain. Apakah tidak akan bermasalah untuk penilaiannya? Tidak bermasalah untuk penilaiannya selama peserta benar-benar membuka aplikasi kamera hanya untuk memfoto jawaban uraian saja. Tidak digunakan yang lain. Lalu selanjutnya, apakah disediakan panitia khusus untuk mengawasi beberapa peserta sehingga jika terjadi trouble, peserta bisa langsung bertanya ke panitia tanpa harus memanggil orang tuanya? Bisa. Jadi nanti dari kami akan ada panitia khusus untuk mengawasi trouble, mengawasi ujian juga. Seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan dari panitia mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat. Halo. Oke, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Itu ada yang bertanya, apakah boleh satu kamera untuk Zoom seandainya saya bersama adik kebetulan satu level karena HP sudah dipakai untuk mengerjakan soal. Nah, boleh. Jadi nanti jika pengerjaannya misalnya seperti kasus ini itu kan bersama adik kan satu level, jadi bisa mengerjakan bersama dengan satu kamera. Asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Lalu dua-duanya juga terlihat pada kamera pengawas itu tadi dan mengerjakannya secara mandiri semua, seperti itu.
Baik, ini ada pertanyaan lagi. Nah, itu ada yang menanyakan berarti harus 3 perangkat ya. Nah, kan yang satu untuk mengerjakan, yang satu untuk pengawas dan kamera pengawas dan yang satu untuk foto uraian. Nah, untuk foto jawaban uraian. Nah, di sini kami tekankan bahwa minimal ada 2 perangkat, saja sudah cukup. Yang satu untuk untuk melihat soal dan yang satunya untuk kamera pengawas. Nah, karena jawaban uraian ini hanya sebagai pembanding, jadi uraian ini akan dinilai jika terdapat nilai yang sama pada jawaban singkat. Seperti itu. Nah, ini juga ada yang bertanya, jika beda level mengerjakannya bersama, terus kamera pengawasnya satu, apakah boleh? Ya, boleh. Ya, yang penting mengerjakannya secara mandiri, serta semuanya terawasi oleh satu kamera tadi. Tambahan juga, tadi kan untuk nama pada Zoom, pada aplikasi Zoom, jika ada 2 orang di dalamnya atau lebih, itu tetap dituliskan dengan kelasnya juga. Jadi kami dapat mengawasi para peserta sesuai atau intinya mengabsen panitia sesuai dengan nama yang ada pada Zoom meeting ini. Nanti maksud saya. Jadi disertakan nama dua-duanya agar kami dapat mengabsen yang sudah bergabung pada Zoom meeting kami siapa saja. Kami sebagai panitia itu menekankan kepada seluruh peserta segala kendala baik kendala jaringan ataupun pasokan daya, itu bukan menjadi tanggung jawab panitia. Jadi para peserta dimohon menyiapkan segala keperluan untuk ujian pada babak perebutan juara nanti, baik itu perangkat, internet, baterai, alat tulis, dan sebagainya.
Nah, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari room chat. Selanjutnya kita beralih ke raise hand lagi. Di sini ada atas nama Dini Latifatul Dwi Arianto. Dari operator bisa membantu, monggo. Nah, monggo bisa mengajukan pertanyaannya. Begini Mbak, adik saya kan masih kelas 1 SD nih. Kemudian untuk mengerjakan soal isian itu kan perlu diketik di perangkat HP atau laptop. Nah, sedangkan adik saya masih belum bisa mengetik di laptop atau HP. Apakah boleh saya bantu apa bagaimana, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih dari pertanyaannya. Dari panitia bisa langsung menjawab. Untuk pertanyaan dari Dini Latifatul ya. Nah, itu pada saat penyisian kemarin kan juga mengetikkan jawaban. Jadi pada babak perebutan juara kan ini kan cuma tinggal mengetikkan jawaban akhir saja pada jawaban singkat. Jadi bisa diusahakan mengerjakan sendiri saja. Untuk membantunya cukup untuk membantu menguploadkan jawaban soal uraian. Jika nanti pesertanya ingin mengirimkan jawaban uraian. Jadi untuk pada jawaban singkat kan hanya menuliskan jawaban akhir saja. Jadi misal jawabannya 0, cukup tulis 0 gitu saja, tidak perlu pakai cara pada jawaban singkat. Namun pada soal uraian itu perlu langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi makanya perlu dituliskan di kertas lalu diupload jika peserta menjawab pada soal uraian. Seperti itu. Jadi membantunya cukup membantu menguploadkan jawaban uraian saja. Untuk jawaban singkat bisa diketikkan sendiri. Seperti itu. Nah, itu tadi penyampaian dari panitia terkait jawaban. Kita berlanjut ke Zivara kelas 1. Dari panitia bisa membantu untuk Zivara kelas 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada. Ada nggak? Waalaikumsalam. Oke, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Iya. Iya, Kak, begini mau tanya. Saya kan anaknya kelas 1 nih ya. Terkadang mungkin kalau yang namanya anak-anak nih nggak yang seperti anak yang udah lebih besar lah gitu. Dia bisa operasi komputer atau gimana. Kalau misalnya selama pendampingan itu ada yang mendampingi, kan itu kan pasti kelihatan nih sama kamera. Cuman kita deket tapi tidak membicarakan jawaban atau segala macam. Khusus untuk operasi komputernya aja kira-kira boleh nggak Mbak? Kak. Boleh nggak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab dari panitia. Monggo. Iya, jadi untuk membantu mengoperasikan jika pesertanya ada perlu bantuan itu boleh saja, tetapi tidak untuk membantu menjawab, nggih. Ya, oke. Jadi maksudnya selama si anak itu mengerjakan, saya di pinggir selama itu tidak memberikan jawaban, tidak apa-apa, Kak?
kan ada ada panitia pengawas juga kan ya Kak ya? Iya, tidak apa-apa. Terima kasih. Makasih Oke, jawabannya Kak. sama-sama. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi pertanyaan dan jawabannya. Kita berlanjut lagi ke Rameiza Elia Salsabila, 6G. Monggo dari operator bisa membantu. Kak, Iya. untuk jawabannya nanti pakai satuan atau enggak? Oh iya, silakan dari panitia langsung menjawab. Ya, untuk jawaban yang memerlukan satuan, silahkan ditulis dengan satuannya juga. Iya, sama-sama. Nah, kita berlanjut ke Ricianto Budiman. Bisa bergabung, Ricianto Budiman? Ricianto Budiman bisa bergabung? Bisa. Masih ke unmute, Dek. Ya, terus ke unmute lagi. Dari operator mungkin bisa membantu ini. Sudah ke... iya. Iya, Kak. Mau tanya ya. Oh iya, silakan. Saya orang tua dari Ricianto Budiman mau mengajukan pertanyaan sehubungan dengan ada tambahan soal uraian sebagai bahan pembanding saja katanya ya, jika seandainya ada nilai yang sama ya. Iya, betul sekali. Kenapa tidak menggunakan faktor waktu saja, waktu pengumpulan sebagai bahan acuan pembanding, seandainya ada nilai yang sama? Bukankah sistem juga sudah mungkin merekod ya kecepatan peserta dalam mengumpulkan jawaban, sehingga bagi kami para peserta ya, terutama untuk misalnya seperti tadi saya dengar banyak peserta yang dari kelas-kelas kecil ya, jadinya bingung ya untuk bagaimana cara memfoto jawabannya, menginput, bahkan harus ada pendampingan ya, sehingga nanti mungkin kesannya ada keraguan dalam hal tertibnya pelaksanaan lomba maupun objektivitas, sportivitas dari perlombaan gitu. Bagaimana kalau menggunakan faktor waktu saja gitu? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin dari panitia bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi soal uraian itu kan digunakan sebagai pembanding jika jawaban singkatnya sama. Nah, kenapa tidak pakai faktor waktu? Nah, kami sudah menyiapkan alternatif penilaian yang lain jika misalnya peserta tersebut juga tidak menjawab soal uraian tadi, tidak mengirimkan. Nah, kami juga menyiapkan beberapa alternatif penilaian jika terjadi nilai yang sama. Nah, seperti jadi kita ada beberapa alternatif. Nah, nanti kan setiap soal itu akan ada skornya dan tidak ada pengurangan nilai. Nah, jika nanti soal pembandingnya tidak diisi atau diisi, itu akan kami nilai. Mbak, mungkin lalu jika nanti misalnya 2 orang yang nilainya sama, itu dua-duanya tidak diisi, maka kami melihat di jawaban yang benar yang paling banyak. Jadi itu yang benar yang paling banyak itu yang siapa yang berhak masuk ke siapa yang berhak memperebutkan juara. Lalu yang selanjutnya, alternatif selanjutnya itu melihat jawaban benar paling banyak pada soal yang skornya tinggi.
Lalu selanjutnya juga melihat jawaban benar paling banyak pada soal skor sedang. Nah, dan yang terakhir yaitu melihat jumlah soal yang dijawab baik benar maupun salah. Nah, alternatif tersebut akan kami lihat secara berurutan. Nah, jika nanti tetap ada nilai yang sama, maka kami menggunakan validator kami untuk mengoreksi jawaban peserta yang nilainya sama, seperti itu. Jadi meskipun kami tadi memakai pembanding itu tadi, kami juga menyiapkan alternatif-alternatif yang lain jika terdapat nilai yang sama, seperti itu, Pak. Nah, Kak tanya ya, jadi kalau seandainya peserta tidak mengerjakan soal uraian, sebenarnya tidak apa-apa gitu ya? Iya, Dengan Pak. konsekuensi mungkin nanti seandainya terjadi kesamaan nilai, ya dia mungkin mengalami kerugian apabila filter-filter yang dipakai oleh panitia lomba itu dia semuanya ternyata sama semua gitu. Nah, iya, sebenarnya soal uraian ini kan hanya akan dinilai jika terdapat nilai yang sama pada jawaban singkat. Seperti itu. Jadi bisa diisi ataupun tidak, itu terserah dari pesertanya. Seperti itu, Pak. Karo Dik. Misalnya kan kita memilih opsi mengerjakan uraian, Kak ya. Terus anak mengerjakan soalnya pakai laptop ya. Bisa enggak seandainya kertas yang dia pakai untuk menjawab soal uraian langsung difoto dari laptopnya ya? Sehingga tidak perlu perangkat ketiga dan seterusnya. Jika di laptopnya bisa langsung memfoto, boleh, Pak. Oh, jadi bisa ya dari laptopnya langsung ya? Mungkin kalau misalnya ada tips atau triknya bisa disampaikan kepada peserta ya, sehingga juga memudahkan nanti anak lebih fokus dalam pengerjaan soal ya, dan juga tidak banyak interaksi dengan orang tua ataupun pendamping, karena mungkin dia ketika selesai mengerjakan soal uraian tinggal taruh kertasnya di depan kamera laptop ya, klik atau gimana bisa langsung upload gitu ya. Lebih praktis. Kalau ada boleh ditolong di-share Kak ya. Terima kasih Kak. Nanti jika ada tips-tips dari kami nanti juga akan kami sampaikan kepada para peserta. Terima kasih juga Pak atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya juga dari panitia yang sudah menjelaskan. Kita berlanjut untuk yang raise hand atas nama Zufar Hanasta Ilmi. Dari operator mungkin bisa membantu meng-unmute. Halo Kak, Iya, halo Dek. saya mau tanya, kalau mau mengurutkan bilangan tadi setelah 1 itu titik koma, setelah itu spasi apa langsung 2 ya? Oh iya, monggo dari Mbak Lailatul bisa langsung menjawab. Ditunggu ya, Dek. Ya. Untuk mengurutkan bilangan setelah titik koma, 1 titik koma, spasi, 2 titik koma, spasi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sambung jelas untuk Adik Zufar Hanasta. Sudah. Ya, terima kasih. Kita berlanjut ke Fawaz Aulia Adam, kelas 6.
dari operator bisa membantu atas nama Fawas. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya orang tua dari Fawas Aulia Adams. Saya ingin menanyakan, kalau misalnya saat pengerjaan, tiba-tiba jaringannya nge-lag, kemudian keluar dari aplikasi, itu apakah ada sistem diskualifikasi? Kemudian, apakah solusinya kita bisa refresh halaman tersebut dan login kembali? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu untuk pertanyaannya. Monggo dari panitia langsung menjawab. Ya, jadi misalkan ada kendala jaringan, itu bisa dan keluar Zoom langsung bisa bergabung kembali ke Zoom meeting kami. Lalu untuk sistemnya itu bisa di-refresh kembali dan bisa dilanjutkan mengerjakan jika masih pada waktu pengerjaan. Jadi masih pada di antara pukul 10.30 sampai 11.45 itu masih bisa di-refresh dan dilanjutkan kembali. Nah, jika di luar waktu itu tidak dapat mengerjakan kembali, seperti itu. Nah, mungkin itu Terima tadi kasih, Kak. penjelasannya. Oke, sama-sama. Kita berlanjut untuk yang resen lagi atas nama Kurnia Paranita. Bisa bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu dari Aisyah Alifa dari Blitar, kelas 2. Ini tadi agak ketinggalan. Setelah saya menyimak, ini nanti kan berarti anak masuk melalui website yang dulu pernah digunakan, kemudian sambil mengaktifkan Zoom juga. Ini mengaktifkan Zoom-nya dari laptop atau dari HP. Kemudian untuk yang selanjutnya, misalkan ini dulu sudah pernah dialami sama anak saya, itu masuk keluarnya itu sering sekali. Nah, ini untuk yang dulu kan tidak pakai Zoom ya Mbak ya, itu keluar masuknya sering sekali. Ini nanti jawabannya itu apakah terikot sampai jawaban akhir yang dia sudah kerjakan atau mengulang dari awal gitu Mbak. Kalau sisa waktunya kan tetap jalan. Kemudian untuk Zoom-nya tadi ini misalkan menggunakan dua media, berarti kameranya diletakkan menghadap ke anak ya. Baik boleh dari samping apa harus dari depan, anak kelihatan semua, seperti itu gimana Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa langsung di media. Langsung saja saya jawab. Pertanyaan pertama tadi kan tentang sistemnya yang dipakai. Ya, sistem yang dipakai sama seperti yang dipakai pada penyisihan. Username juga sama, passwordnya juga sama. Waktu pengerjaannya juga sama, 75 menit. Lalu untuk yang kedua itu kan tentang jawaban terekam dan tidak terekam. Nah, itu di sini kita hanya melaksanakan 1 kali ujian saja, tidak ada pengulangan ujian jika jawaban tidak terekord apabila waktunya sudah berakhir. Seperti itu. Jadi tidak ada pengulangan ujian seperti yang kemarin. Lalu untuk kamera pengawas itu disediakan perangkat lain sebagai kamera pengawas. Jadi nanti peserta menyiapkan perangkat untuk
butir soalnya, untuk melihat butir soalnya, lalu juga menyiapkan perangkat untuk kamera pengawas juga. Dan itu menghadapnya, tadi saya sudah sampaikan menghadapnya di samping dan jaraknya 1 sampai 1,2 meter, serta terlihat seluruh kegiatan peserta saat mengerjakannya. Jadi, atau kelihatan meja kerja pesertanya pada saat mengerjakan. Nah, ini kami ilustrasikan seperti gambar berikut. Nah, seperti itu. Jadi di samping kamera tersebut, operator minta tolong di poin ke-7. Nah, jadi kameranya itu memungkinkan tim pengawas untuk memantau lingkungan tempat peserta ujian, lalu memantau meja kerjanya, juga melihat wajah dan badan peserta saat mengerjakan ujian nanti. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Kita berlanjut lagi ke Aneila Maja Aresta Mufli. Bisa bergabung? Kak, buat nanti ngirim jawaban uraiannya pas masih join Zoom apa sudah live Zoom, Kak? Ya, bisa langsung dijawab. Oke. Nah, untuk pengiriman jawaban uraian itu saat masih gabung Zoom. Jadi, jawaban uraian itu kami batasi mulai dari 10.30 sampai 11.45 tadi. Mungkin itu tadi penjelasannya, Dek. Kurang dulu, Mbak. Oke, kita berlanjut. Kurang 3 lagi penanya. Yang pertama yaitu atas nama Zaki Aulia. Dari operator mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pembimbing atas nama Zaki Aulia. Mau nanyakan, Kak, mengenai penulisan satuan. Tadi kan satuan harus dituliskan. Nah, jawaban untuk penjeda satuan itu harus dispasi atau tidak. Kemudian, satuan itu harus huruf kecil semua atau kombinasi besar kecil nggak masalah. Soalnya sepengetahuan saya, kalau kita menggunakan aplikasi, ketika beda spasi aja nanti jawaban akan dianggap salah, gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari panitia bisa menjawab. Oke, untuk penulisan satuan pada jawaban singkat itu diberi spasi. Dan untuk penggunaan huruf besar atau kecil itu pakai kecil saja. Sistem kami sudah bisa merekam jawaban dari peserta asalkan sudah diklik simpan. Kak, mohon pertanyaan satu lagi. Itu nanti koreksinya manual atau sistem, Kak? Untuk koreksi, kami memakai sistem manual. Oke, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 2 pertanyaan lagi dari Mat Jatim Elias Geraldi. Bisa bergabung? Ya, Bu. Kira. Saya mau tanya tentang itu, Kak. Yang
nama saya di Zoom meeting itu apa ya? Bentuknya gimana? Saya lupa. Oke. Dan jam mulai lombanya kapan? Ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, jadi untuk menuliskan pada Zoom meeting, nama pesertanya yaitu nama lengkap peserta, strip kelas. Kalau untuk SMA dan SMP ditulis SMP, SMA seperti itu. Untuk kelas ini ditulis pada SD, jadi kan SD ada 6 kelas. Kalau di SMP itu ditulis jenjangnya SMP, SMA seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya itu hari Minggu tanggal 15 peserta dapat login mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapat mulai mengerjakan pada pukul 10.30 sampai 11.45 waktu Indonesia Barat. Nah, itu tadi penjelasannya bagaimana? Sampun cukup jelas ya. Berarti nama strip kelas, terus yang tadi mulainya itu jam 10 mulainya lombanya sampai 2 jam. Pengerjaannya dimulai 10.30. Untuk jam 10-nya bisa mulai login, tapi untuk pengerjaan dimulai 10.30 dan berakhir 11.45. Waktunya 75 menit. Waktu pengerjaannya 75 menit. Oke, Mbak. Oke, kita ke penanya terakhir atas nama Anaila Maja Aresta Muflik. Kak, buat nanti ngirim jawaban uraiannya boleh dibantuin orang tua nggak? Ya, bisa dijawab. Ini tadi pertanyaannya mungkin cukup sama dari yang tadi ditanyakan. Ya, untuk penguploadan jawaban uraian bisa dibantu oleh orang tua. Hanya untuk mengupload saja, tidak untuk menjawab. Makasih, Kak. Ya, Ya, sama-sama. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai agenda, peraturan, dan pelaksanaan babak perebutan juara. Nah, alhamdulillah, sekiranya penjelasan tersebut sudah cukup jelas, berhubung waktu technical meeting sudah habis, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, disilakan untuk menghubungi admin grup WhatsApp per jenjang masing-masing. Dan jika ada penyampaian yang terlewati, silakan dilihat lagi di YouTube kami, HMP Matematika Official. Dan untuk tutorial-tutorial juga bisa dilihat lagi di YouTube kami, HMP Matematika Official. Saya ingatkan lagi bahwa kami mengadakan webinar pendidikan yang terbuka untuk umum. Jadi, jika adik-adik semua ingin mendaftarkan diri atau dari guru pendamping juga ingin mendaftarkan diri, disilakan untuk menghubungi panitia. Saya ingatkan juga untuk sertifikat pendamping masih kami buka sampai tanggal 16 November 2020. Jadi, untuk sertifikat pendamping masih kami buka sampai penutupan dan pengumuman kompetisi matematika PHI 2020 tingkat nasional. Mungkin itu saja. Di sini saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti technical meeting pada siang hari ini. Dan saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kurangnya saat penyampaian ataupun ada salah kata yang kami ucapkan.
Tetap semangat dan sukses untuk kalian semua. Semoga ujiannya untuk babak perebutan juara berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkompetisi semuanya.